Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Yas di channel Mas Yas Ilmu. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Untuk subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran yang kedua. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar biji tumbuhan. Bagian yang pertama, embrio atau calon tumbuhan baru yang berwarna coklat krem itu ya. Kemudian selimut biji melindungi biji yang besar, warnanya di atasnya hijau itu ya. Kemudian ada juga kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Amati gambar berikut. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagian daur berikut dengan gambar yang sesuai. Nah, itu ada 5 pilihan A, B, C, D, E. Coba kalian urutkan. Kira-kira seperti ini ya nanti jadinya. Dimulai dari biji tumbuh jadi kecambah, kemudian tumbuh lebih besar dan lebih tinggi, kemudian berbunga, setelah bunga kemudian berbuah. Nah, kembali lagi ke biji dan seterusnya. Ini adalah daur atau siklus hewan, maksud saya siklus tanaman semangka. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman socor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan sosor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan sosor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas sosor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, sosor bebek, dan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Nah, ini adalah gambar anak-anak sedang bermain lompat bambu. Ikuti tahapan bermain sesuai gambar. Buatlah kelompok-kelompok yang terdiri atas 5 orang pemain. Seorang pemain akan bertugas melompat. 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Setiap pasangan memegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu. Lakukan secara bergantian ya.
Nah, kurang lebih seperti itu ya cara bermain lompat bambu. Kalian bisa coba di rumah dengan teman-teman kalian ya. Selanjutnya, ayo berlatih. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambunya. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Latihan soal. Nah, dari bacaan tadi kita disuruh untuk menyelesaikan soal berikut. Misalnya nomor 1, apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Kira-kira jawabannya seperti ini. Ya, aku bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu. Nomor 2, bagaimana cara kamu bekerja sama? Kami bekerja sama sebagai pemegang bambu agar kompak melakukan gerakan yang harmonis dan tidak membahayakan pemain yang sedang lompat. Nomor 3, apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Yang membuat saya berhasil bermain lompat bambu adalah adanya kerjasama dan kekompakan antar pemain. Soal yang terakhir, apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Yang membuat tidak berhasil dalam bermain lompat bambu adalah tidak ada kerjasama dan komunikasi yang baik antar pemain. Itu tadi adalah contoh jawabannya ya. Selanjutnya, terima kasih. Demikian pembelajaran pada hari ini ya. Jangan lupa subscribe serta like dan komen di setiap video pembelajaran ya. Boleh juga kalian share ke teman saudara yang membutuhkan, supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten video lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.